Prosedur dalam mendirikan CV lebih mudah dan cepat daripada prosedur mendirikan PT. Meskipun begitu, untuk memperlancar dan mempercepat proses pendirian CV, kita tetap perlu memahami prosedur dan syarat yang perlu kita penuhi untuk mendirikan CV. Berikut adalah syarat mendirikan CV. Salah satu syarat untuk mendirikan CV adalah memiliki minimal 2 orang pendiri. CV memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki badan usaha lain, yaitu didirikan minimal oleh 2 orang. Yang pertama, persero aktif, yang nantinya bergelar direktur dan memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Kemudian yang kedua, persero komanditer atau persero diam yang memiliki tanggung jawab terbatas. Sebelum mendirikan CV, kita perlu membuat kesepakatan mengenai pemisahan kekayaan di antara pendiri CV. Hal ini didasari oleh salah satu karakteristik CV yang tidak memiliki pemisahan kekayaan antara kekayaan CV dan kekayaan pendirinya. Kita juga perlu memutuskan siapa persero aktif dan persero komanditer. Yang kedua adalah membuat akta pendirian CV. Syarat lain untuk mendirikan CV selain memiliki 2 pendiri adalah memiliki akta pendirian CV yang dibuat oleh notaris. Setelah memiliki 2 pendiri dan terjadi kesepakatan, maka kita dapat melanjutkan ke proses pembuatan akta notaris. Yang ketiga, mengurus surat domisili perusahaan. SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan merupakan keterangan alamat di mana CV berada. SKDP ini penting karena diperlukan sebagai syarat mengajukan dokumen penting lainnya seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha, dan TDP atau tanda daftar perusahaan. SKDP dikeluarkan oleh kelurahan dan diatur oleh peraturan masing-masing pemerintah daerah. 4. Mengurus NPWP. Untuk mengurus NPWP atau mengurus nomor pokok wajib pajak badan usaha, kita perlu mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau disingkat dengan KPK sesuai dengan domisili perusahaan. Nah, yang kelima nih guys, yaitu pendaftaran ke pengadilan negeri. Setelah memiliki akta dari notaris, prosedur selanjutnya untuk mendirikan CV adalah mendaftarkan akta pendirian CV ke Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan CV. Ini tercantum dalam Pasal 23 KUHD. Yang keenam yaitu mengurus izin usaha. Setelah mendaftarkan akta pendirian ke pengadilan negeri, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengurus izin usaha. Izin usaha dari CV harus sesuai bidang usaha yang dijalankan oleh CV. Untuk mendapat izin usaha, kita bisa melakukan kepengurusan izin usaha di kantor pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat PTSP atau di kantor perwakilan dinas terkait. Selain itu, yang ketujuh ialah mengurus tanda daftar perusahaan. Prosedur lain yang harus dilakukan untuk mendirikan CV adalah mengurus tanda daftar perusahaan, yaitu TDP. Untuk membuat TDP, kita perlu melakukan pendaftaran ke Dinas Perdagangan di wilayah kota atau kabupaten domisili perusahaan. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat TDP tidak jauh berbeda dengan saat pembuatan SIUP. Setelah semua persyaratan dilakukan, yang terakhir ialah mengumumkan ikhtisar resmi. Setelah akta pendirian CV disahkan oleh pengadilan negeri, proses selanjutnya adalah untuk
mengumumkan ikhtisar resmi. Para pendiri CV harus mengumumkan ikhtisar resmi Akta Pendirian CV dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 KUHD. Kesimpulannya, begitulah kurang lebih syarat mendirikan CV di tahun 2020. Singkatnya, yang perlu kita miliki untuk mendirikan CV adalah minimal 2 pendiri yang terdiri dari persero aktif dan persero komanditer. Akta pendirian oleh notaris, SKDP, NPWP perusahaan, SIUP, TDP, pengesahan akta pendirian oleh pengadilan negeri. Yang terakhir adalah ikhtisar resmi.